wabarakatuh. Kali ini bahasannya yaitu kita akan membahas mengenai rekayasa perangkat lunak. Sudah 1 tahun adik-adik sekolah di SMK Dharma Bakti Indonesia dengan memilih kompetensi keahlian yaitu rekayasa perangkat lunak. Secara sederhananya, rekayasa perangkat lunak itu apa sih? Itu pertanyaan yang sederhana, tapi sepertinya sulit untuk dikemukakan. Kalau bahasa simpelnya gitu kan, rekayasa perangkat lunak itu, saya harus membangun sebuah software atau saya belajar membuat sebuah software. Saya belajar untuk mengembangkan sebuah software. Seperti itu. Ya, memang betul. Secara sederhana, rekayasa perangkat lunak itu adalah pengembangan sebuah perangkat lunak itu sendiri. Nah, kaitannya dengan tujuan, kemudian tahapan-tahapan pengembangan rekayasa perangkat lunak itu banyak sekali dan dijelaskan di dalam sebuah pemodelan, namanya pemodelan perangkat lunak. Pemodelan perangkat lunak itu sendiri banyak sekali. Ada yang disebut dengan life cycle model, ada yang disebut dengan waterfall model, ada yang disebut dengan RAD ya. Kemudian ada yang disebut dengan spiral model dan banyak lain. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ini pengertian RPL menurut Mas Rogers. Dikatakan bahwa rekayasa perangkat lunak atau disebut RPL ini yaitu pengubahan perangkat lunak guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa perangkat lunak dengan tujuan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif. Begitu. Jadi bisa kita simpulkan menurut Mas Roger ini, yang disebut dengan RPL itu satu disiplin ilmu atau manajemen di dalam pembangunan atau pengembangan dan pemeliharaan ya sebuah perangkat lunak dengan memperhatikan tingkat efisiensi dan keefektifan dalam mengembangkan ataupun membangunnya. Begitu. Efisien di sini yang disebut yang dimaksud efisien di sini adalah kita lebih mudah untuk mengembangkan, kemudian waktunya juga, kemudian dari segi biayanya juga seperti itu, lebih efisien, efektif. Nah, kalau efektif sendiri di sini maksudnya itu tepat sasaran gitu kan, tepat guna. Ketika kita contoh misalnya membuat sebuah software game itu membuat software game itu banyak sekali klasifikasinya. Game itu kan segmen pasarnya itu banyak sekali ya, dari segi pengguna. Ada game yang buat anak-anak, ada game yang buat dewasa dan sebagainya. Nah, di sini harus efektif. Maksudnya itu ketika kita membuat sebuah software, kita harus memperhatikan pasar atau user yang kita tuju, seperti itu. Itu yang dimaksud dengan efektif. Selanjutnya di sini ada tujuan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama itu membutuhkan, tapi tujuannya itu membuat sebuah software yang memiliki biaya rendah atau bisa menekan biaya yang paling rendah atau serendah-rendahnya. Tetapi
pada saat ini memang untuk pembuatan atau pengembangan software itu menurut saya biayanya itu ya lumayan rendah sih. Kenapa dikatakan biaya rendah? Karena begini, pembangunan sebuah perangkat lunak itu modalnya hanya alat digital saja, seperti komputer, handphone, Android ya di sini, gitu kan. Nah, yang disebut dengan biaya rendah di sini itu adalah spesifikasi dari pengembangannya itu sendiri, gitu. Karena kalau kita lihat dari beberapa model pengembangan rekayasa perangkat lunak itu ada banyak sekali tahapan-tahapan. Ketika kita memiliki tahapan yang simpel atau yang sederhana, itu pasti memiliki biaya rendah. Nanti kita singgung tahapannya seperti apa. Nah itu, jadi bagaimana caranya kita membangun sebuah software dengan bisa menekan biaya serendah mungkin. Itu dengan demikian model rekayasa perangkat lunak ini bisa dikembangkan. Yang kedua itu kinerja tinggi, handal, dan tepat waktu. Nah, di dalam sebuah pengembangan ataupun pembangunan sebuah software, kita memperhatikan kinerjanya yang tinggi dari software itu sendiri. Kita nggak mau kan kita buat software yang abal-abal, misalnya yang ecek-ecek gitu kan. Nah kita nggak mau. Jadi semaksimal mungkin kita pasti mengembangkan sebuah software yang lumayan bagus. Contoh misalnya kita lihat shop online gitu kan, banyak sekali di situs-situs jualan online gitu kan. Nah cuman hanya beberapa situs yang memiliki kinerja tinggi di dalam penggunaannya. Ada yang sebuah shop online itu support dengan beberapa kartu kredit misalnya, ada yang enggak support juga, ada yang mungkin softwarenya itu atau websitenya itu tidak memuaskan pelanggan dikarenakan banyak bug dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian handal dan tepat waktu. Di sini yang disebut dengan handal itu lebih kita ke kualitas. Sebetulnya kinerja tinggi masih kualitas, handal juga kualitas, dan tepat waktu. Itu ada yang disebut dengan manajemen proyek ya, manajemen proyek. Jadi ketika kita membuat atau mengembangkan software itu kita harus memperhatikan waktu, begitu. Kita nggak bisa ketika kita mengembangkan sebuah software kita biasanya sudah membuat rank atau schedule di mana saatnya kita mulai, di mana saatnya kita menyelesaikan, ada di mana saatnya kita mengetes software tersebut dan final atau selesai dan bisa dipublikasi seperti itu yang tepat waktu, yang dimaksud tepat waktu. Dan selanjutnya bekerja pada semua platform. Yang dimaksud bekerja pada semua platform di sini, jadi tidak semua software itu mampu berjalan di dalam sebuah platform. Platform yang dimaksud biasanya itu adalah sistem operasi yang terdapat atau sistem operasi sebuah software untuk bisa berjalan seperti itu. Misalnya seperti kita ketahui, contoh kita memiliki banyak sebetulnya sistem operasi di dunia ini, dari mulai misalnya ada Windows, ada Apple gitu kan, kemudian ada Linux dan sebagainya gitu. Nah contoh kasus seperti ini, Microsoft Office Word itu tidak akan berjalan pada
Linux. Itu karena Microsoft Office ini diluncurkan untuk platformnya itu adalah Windows. Nah, seperti itu. Sebaliknya misalnya aplikasi-aplikasi yang ada Linux itu tidak akan dapat berjalan di Windows karena dia punya karakter sendiri, begitu ya. Dan itu salah satu contoh software yang hanya spesifikasi berjalan di satu platform. Nah, kita harus berpikir bagaimana caranya membuat sebuah software itu yang mampu berjalan di semua platform, begitu maksudnya. Paham ya? Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya perawatan yang rendah. Nah, ini sebuah software pun memerlukan perawatan, tidak hanya yang berbentuk secara fisik, misalnya sepeda motor, mobil dan sebagainya. Dan tujuan rekayasa pelanggan itu sendiri pasti ada yang disebut dengan maintenance atau perawatan di sini. Nah, perawatannya itu harus serendah mungkin. Kita jangan dikatakan membuat sebuah software tapi sulit atau rumit dalam segi perawatannya, begitu. Yang selanjutnya yaitu kriteria dalam rekayasa perangkat lunak. Apa sih kriterianya? Nah, yang pertama kriterianya itu adalah maintainability. Maintainability apa sih? Seperti tadi ada dari tujuan, itu maintain itu kan perbaikan gitu. Nah, si software yang kita akan buat itu harus bisa atau support untuk ada perbaikan ataupun upgrading, seperti itu biasanya. Contoh misalnya begini, kalian pasti tahu Facebook kan? Facebook dari pertama dia muncul dan sampai saat ini itu pasti banyak perubahan, betul kan? Ya, pasti seperti itu, baik dari segi fitur, baik dari segi desain dan lain sebagainya. Nah, itu adalah merupakan contoh bentuk dari maintainability. Jadi sebuah software itu harus mampu bisa di-upgrade ataupun diperbaiki, itu maintainability. Kemudian defendability maksudnya itu dia itu harus mengikuti perkembangan zaman, seperti itu. Contoh, kalau dulu itu nggak ada yang disebut Android, ya kan? Iya. Nah, bagaimana caranya sebuah software bisa mengikuti perkembangan zaman? Kalau kita lihat misalnya website-website yang dulu itu ketika kita buka di website di handphone maksudnya, itu biasanya tampilannya acak-acakan dan sebagainya karena CSS-nya disebut CSS-nya belum support gitu kan, seperti itu. Nah, kalau yang sekarang itu pembuatan software seperti website itu ketika dibuka di laptop itu bagus, ketika dibuka di HP Android itu bagus juga ya tampilannya. Nah, itu defendability. Kemudian yang lain gimana? Contoh yang lain, dulu tuh nggak ada yang disebut dengan barcode, ya kan? QR, ya kan? QR barcode gitu kan. Nah, kalau sekarang sudah ada. Nah, bagaimana caranya, ya kan? Pembuatan sebuah software yang support dengan perkembangan teknologi di era sekarang, seperti itu harus dipikirkan. Kemudian yang ketiga adalah robust ya. Robust itu seperti tadi, biasanya kalau orang membuat sebuah software, misalnya begini, saya ingin membuat software sistem informasi akademik atau misalnya software untuk sekolahan atau digunakan untuk sekolah.
itu tidak akan mungkin sekolah meminta seorang pengembang atau programmer gitu kan, terserah programmer aja lah buat softwarenya kayak gimana, nggak bisa gitu. Tapi pasti sesuai keinginan dari yang mengajukan, seperti itu. Betul kan? Nah, itu sesuai keinginan. Jadi biasanya si yang mau beli software itu, saya mau softwarenya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah itu ya kriterianya pasti. Kalau programmer itu pasti, nah itu jadi tantangan sendiri. Ketika ada permintaan seperti itu, nanti solusinya seperti apa untuk membangun sebuah software seperti itu. Dan yang keempat yaitu efektif dan efisien seperti tadi ya. Jadi si software yang akan kita bangun itu harus efektif ya, tadi sudah ya, dan efisien. Kemudian yang terakhir adalah usability ya. Nah, kalau usability itu dari sisi penggunanya. Jadi kita harus mampu mengembangkan sebuah software yang mudah untuk digunakan. Kalau bahasa lainnya itu user friendly. Jadi kalian jangan membuat software yang membuat bingung penggunanya. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana nanti orang lain ketika ingin menggunakan software yang kita buat, dia kebingungan. Itu ini gimana softwarenya? Gitu. Tapi harus friendly mungkin ya, seperti itu. Oke, selanjutnya. Sekarang ruang lingkup rekayasa perangkat lunak. Nah, ruang lingkup sendiri itu ada yang disebut dengan software requirement. Nah, software requirement itu apa? Jadi ini kita berbicara mengenai spesifikasi. Contoh begini, sebuah software itu pasti memiliki spesifikasi macam-macam. Seperti itu. Contoh misalnya begini, ketika kalian mau bermain bermain misalnya Mobile Legends, kalau di handphone yang dia punya RAM-nya misalnya 512 gitu kan, kemudian belum Android, itu nggak akan mungkin bisa kan. Nah, tapi ketika kalian main Mobile Legends pada Android yang ya minimal RAM-nya 2 GB gitu kan, nah pasti bisa. Nah, software juga tentu memiliki spesifikasi seperti itu. Itu contoh-contoh kasusnya. Jadi bagaimana membuat spesifikasi software itu seperti tadi, kita ingin membuat software yang kinerjanya tinggi, tangguh, tapi spesifikasinya rendah. Nah, itu jadi tantangan juga itu. Yang kedua itu adalah software besar. Jadi dalam pengembangan software ini kita juga harus memikirkan tampilan desain. Nanti tampilannya seperti apa, ya kan? Kemudian kita misalnya mau buttonnya seperti apa, kemudian nanti warnanya mau menggunakan warna apa, bentuknya mau seperti apa. Ini desain namanya, ya. Seperti itu. Apa kok desain? Nah, ini desain ini biasanya yang paling sering jadi sesuatu yang unik di dalam software ini ya, selain dari nanti ada yang disebut dengan building. Desain ini biasanya desain itu orang itu ketika pertama lihat software itu dari desainnya, ketika lihat desainnya wah keren, pasti bagus software itu, seperti itu. Kalau dikatakan misalnya desain itu ya antar bukanya gitu ya, seperti itu. Yang ketiga yaitu software construction. Ini mengenai pembangunan. Jadi bagaimana kita akan membangun sebuah software ini dengan menggunakan bahasa pemrograman apa pembangunan, dengan menggunakan metode apa pengembangan software ini. Seperti itu. Seperti yang telah kita ketahui bahwa bahasa pemrograman dalam kaitan ini
itu banyak sekali. Ada bahasa pemrograman yang khusus untuk software desktop, ada bahasa pemrograman yang khusus untuk software web, misalnya pembuatan web seperti itu. Dan contoh misalnya kemarin tuh waktu kelas 10 kalian tuh kan belajar dengan menggunakan bahasa Pascal gitu kan. Nah nanti ada lanjutannya itu menggunakan Delphi, kemudian ada VB juga, ada Java. Biasanya kalau untuk software websnya itu ada PHP gitu, HTML, CSS. Nah itu masuk di bahasa. Tapi perlu ingat ya, PHP, CSS, dan HTML itu berbeda ya. Jadi kalau CSS sama HTML itu bukan bahasa pemrograman. Bahasa pemrogramannya itu adalah JavaScript atau PHP, itu bahasa pemrogramannya. Kalau PHP dengan CSS bukan ya, seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian yang keempat adalah software testing. Nah, ketika requirement-nya sudah selesai, desainnya sudah selesai, contraction-nya sudah selesai, kemudian ada yang disebut dengan tahapan testing. Nah, ini uji coba ya. Tahapan uji coba ketika kita memiliki atau sudah selesai membangun sebuah perangkat atau software, itu tidak langsung go public atau kita langsung ke owner ya, nggak bisa seperti itu. Tapi kita harus uji dulu apakah sudah benar, tidak ada yang error. Nah itu sebutnya tahap testing ya. Dan yang kelima itu ada configuration. Nah, konfigurasi ini mengatur segala sesuatu. Contoh misalnya begini, ketika kita install itu tidak semua software itu ketika kita menginstal di dalam komputer itu sama. Misalnya kita tinggal next, biasanya seperti itu. Kalau misalnya seperti itu ya, itu harus ada misalnya contoh ada konfigurasinya atau apapun. Contoh kayak begini, ketika kita mau menginstal sebuah aplikasi yang pernah mungkin seperti apa ya, software Java misalnya. Nah itu harus ada konfigurasi dulu ya. Nah ketika sudah install Java di laptop kita, itu tidak langsung bisa berjalan ya bahasa pemrograman itu. Tetap kita harus ada konfigurasi. Oke, setelannya lah gitu. Yang terakhir di sini ada software engineering management. Nah, kalau software engineering management tadi hampir sama ya. Jadi kita harus misalnya begini, kan di dalam model rekayasa perangkat di sini banyak sekali modelnya. Nah, dalam pembangunannya kita juga harus menentukan model-model apa saja yang akan kita gunakan. Seperti itu ya. Nah, disebutnya engineering management. Ketika kita mau buat sebuah aplikasi ataupun software, itu tahapan mana saja ya, mana dulu yang akan kita gunakan. Jadi kalau bahasa sederhananya, ketika kita mau membangun rumah itu kan kita harus memikirkan dulu kita mulainya dari mana, kemudian kita harus apa dulu. Biasanya kan menggambar dulu, nanti pintunya di sini begitu kan. Nah kemudian nanti kalau udah pasang ini baru ke sini, nah seterusnya. Nah, sama ya pembangunan sebuah software juga seperti itu. Yang terakhir itu adalah engineering tool dan metodenya. Nah di sini jadi kita harus memikirkan ada tool lain selain dari software. Contoh begini, satu contoh software di dalam game itu kan, game misalnya di dalam Android itu bisa langsung di layar itu menggunakan stick kan, karena ada sticknya di layar, ataupun kita harus menggunakan stick yang benar-benar stick di luar dari software itu. Nah
itu harus support software kita, ya kan? Seperti itu. Contoh lain misalnya begini, ada kan suka ke Alfamart atau ke minimarket lah, seperti itu. Kalau ke minimarket itu kita belanja, kemudian barang belanjaan kita itu di scan kan, scanner. Nah itu scanner itu harus terhubung dengan software aplikasi yang ada di komputer. Nah bagaimana cara menghubungkannya? Gitu. Ini yang disebut engineering tool dan method itu lebih ke cerebral ya, seperti itu. Dan selanjutnya rekayasa pralunak dengan disiplin dan disiplin ilmu lain. Ini bidang ilmu manajemen. Nah ini jadi anak-anak RPL, jadi selain kalian bisa ngoding, kalian juga harus mempelajari ilmu-ilmu manajemen. Nah betul ya. Jadi untuk pengembangan sebuah perangkat lunak itu dibutuhkan manajemen yang baik. Kalau kita tidak menggunakan manajemen yang baik, mustahil sebuah software itu baik atau berkualitas. Paham nggak maksudnya? Jadi begini, ketika kita merencanakan sebuah kegiatan, kalau perencanaannya tidak ada, langsung pro aja kegiatan, itu kan acak-acakan. Jadi kalau di ilmu organisasi ada yang disebut dengan teknik POEC, POAC gitu kan, POEC gitu. Salah satunya ada planning. Nah ilmu manajemen harus kalian pelajari manajemen, karena di dalam pembangunan sebuah software itu dibutuhkan dan disebut dengan teamwork. Nah itu mengenai bagaimana kita bisa berkolaborasi, berkoordinasi, begitu ya. Nah itu manajemen harus ada ya. Jadi tidak dibuat oleh satu orang karena terlalu kompleks biasanya. Nah itu kebanyakan kalau pengembangan sebuah software itu pasti dikerjakan oleh tim. Kemudian bidang ilmu matematika. Ini ilmu matematika kalian harus pintar nih, harus kuat nih matematikanya. Pelajaran apa sih matematikanya? Banyak sekali, karena kan komputer itu ilmu eksak ya. Jadi sebetulnya matematika itu ya ilmu logika semuanya juga ya, bukan ilmu ujuk-ujuk gitu, dan bukan ilmu tebak-tebakan ya, seperti itu. Matematika itu ilmu pasti. Materi kajiannya itu seperti kalkulus, kemudian ada matriks ya. Kemudian ada fungsi, ada limit, ada linier, persamaan dan sebagainya. Banyak sekali lah kaitannya dengan ilmu matematika itu sendiri. Oke, selanjutnya itu adalah ilmu manajemen proyek. Nah ini ya seperti tadi ya katakan, kita pun harus punya pengetahuan lebih di dalam pembuatan sebuah software, namanya itu adalah manajemen proyek. Contoh sederhananya begini, manajemen proyek itu, contoh ketika kita ingin membangun rumah, kita persiapkan dulu kan dari mulai fondasi, misalnya besinya, corannya, kemudian dindingnya, rengnya, dan gentengnya misalnya. Nah kita nggak akan mungkin memasang genteng tanpa ada fondasi, tanpa ada tembok, tanpa ada atap atau rengnya, nggak mungkin kan. Kita harus bertahap kan, dari mulai fondasi dulu, kemudian ada selupnya atau corannya, ada temboknya, baru atap gentengnya, seperti itu. Nah di dalam pengembangan software pun seperti itu. Kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke desain misalnya, nggak bisa seperti itu ya kan. Nah itu pentingnya ilmu manajemen. Dan kemudian nanti ada batasan misalnya targetan, nah seperti itu. Ketika kita mulai nih hari ini kita mengembangkan, 1 bulan ke depan kita harus testing, 1 bulan ke depannya kita harus bisa mempublish software kita. Seperti itu ada
ada schedule lah, katakan seperti yang sudah seperti itu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat, dan jangan puas sampai di sini. Kalian masih banyak perlu cari referensi yang lain seperti itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.